Chapter 10. Saya perlu menghasilkan uang. Itu bukan harapan yang penuh harapan, tetapi suatu keharusan. Ketika saya melihat tagihan yang datang ke kamar saya hampir kehilangan kesadaran. Saya memiliki hutang 300 juta won. Dengan kata lain, saya telah mengambil semua pinjaman yang bisa didapatkan seorang kadet Kyuup. Itu pasti perbuatan cundong. Pinjaman hanya memiliki bunga tahunan 1% rendah, tetapi karena saya tidak menghasilkan uang, saya hanya kehilangan uang. Sayangnya, rekening bank yang ditinggalkan cundong hanya berisi 3 juta won. Itu jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini, di mana kekuasaan dan uang adalah segalanya. Untungnya, ada banyak cara saya bisa menjadi kaya. Pertama adalah pasar saham. Menara dan ruang bawah tanah terus-menerus diciptakan di dunia. Saya tahu nama-nama guild yang akan menemukan atau menaklukkan mereka. Guild di dunia ini diperlakukan seperti perusahaan, jadi orang bisa membeli saham guild publik dari pasar saham guild. Hari ini tanggal 2 Maret tahun 2025. Buku pengaturan saya harus penuh dengan informasi menarik. Saya membuka laptop saya. Daftar pengaturan. Tanggal 15 Maret tahun 2025. Serikat yang baru ditemukan, Pack Horse Master, Go Public. Tanggal 4 Juli tahun 2025, mereka menaklukkan Dungeon, Nest Suwon Royal Devil's Nest. Pada kenyataannya, Guild Pack Horse Master didirikan oleh Jin. Karena mereka akan memainkan peran penting dalam cerita, saya memastikan untuk mencatatnya di buku pengaturan. Menaklukkan Suwon Royal Devil's Nest akan meroket harga saham mereka sebesar 1000%. Tidak sampai 3 tahun kemudian ketika mereka ditemukan bahwa mereka akan dihapuskan. Tanggal 8 Desember tahun 2025. Persekutuan, Grace Rahmat Suci Pencipta, mengumumkan rencananya untuk menaklukkan Tower of Miracle. Petik 1 kurung siku tutup. Kejadian ini akan menjadi titik terendah bagi Rahmat Suci Pencipta yang sekarang berperingkat 1. Itu juga peristiwa yang menentukan yang membuat Yun Seng-ah menjadi pemimpinnya. Rencana ini, yang ditentang Yun Seng-ah, akan menurunkan peringkat mereka menjadi 7. Saya memiliki 2 peluang untuk menghasilkan uang dengan kejadian ini. Pertama sebelum rencana diumumkan, dan kedua sebelum rencana gagal. Tanpa harus tahu banyak informasi, dengan hanya 2 ini, walaupun keduanya adalah satu-satunya insiden keuangan awal yang ditulis dalam buku pengaturan, saya bisa menghasilkan banyak uang. Masalahnya adalah, saya tidak punya uang untuk bekerja. Apakah aku harus pergi ke lapangan? Lapangan mengacu pada zona bahaya tempat monster muncul. Tidak seperti Towers dan Dungeons, tingkat bahaya field sangat tergantung pada kelasnya, jadi seseorang tidak perlu izin untuk memasuki yang kurang berbahaya. Saya harus bisa memasuki lapangan di Gangwon-do. Tunggu. Saya ingat sesuatu tentang Gangwon-do. Ada pengaturan yang saya atur di Gangwon-do. Saya ingin tahu apa itu. Dengan menggunakan Ctrl+F, saya mencari kata tertentu. Tahun 2026. Jin, Tomer, menemukan Aether dari penjara Gunung Gari di Gangwon-do. Menemukannya, senjata tanpa bentuk kelas mistik, Aether. Saya ingin mengambilnya sendiri, tetapi tanpa Aether, Tomer akan dibiarkan tanpa senjata. Belum lagi, Tomer adalah antagonis penting dalam cerita. Tentu saja, tanpa senjata, ceritanya akan menjadi lebih mudah. Tetapi jika saya mengambil Aether hanya karena alasan itu mungkin mempengaruhi masa depan dengan cara yang tidak diketahui. Saya takut dengan ketidakpastian itu. Yah, terserahlah. Tomer kuat bahkan tanpa Aether. Setelah semua statistik saya tumbuh sekitar 3 atau 4, saya harus menggunakan Aether. Wiying. Pada saat itu, saya merasakan getaran di pergelangan tangan saya. Itu adalah pesan. Pengumuman klub bepergian. Ada perjalanan singkat pada hari Minggu untuk menjadi orientasi mahasiswa baru. Petik 2. Oh benar. Itu sesuatu. Segera setelah saya mengingat informasi tentang klub perjalanan, jam tangan pintar itu bergetar sekali lagi. Pengumuman klub akademik. Ada orientasi pada hari Jumat untuk mahasiswa baru. Dan ada juga ini. Sangat mengganggu. Saya pikir saya bisa beristirahat sedikit di akhir pekan, tetapi ada klub di akhir pekan. Belum lagi, klub akademik besok. Pelatihan tempur Kyuup adalah pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Karena itu, saya seharusnya bisa bersantai pada hari Senin dan Jumat, tetapi pada hari Jumat yang berharga ini, saya berjalan menuju ruang klub tertentu. Agak jauh di depan, Yo Yonha memamerkan langkahnya yang elegan. Ruang klub akademik adalah kamar 304. Ketika saya masuk, saya melihat tahun-tahun pertama seperti yang saya harapkan. Ada sekitar 30, dan 23 dari mereka adalah perempuan. Sebagian besar seharusnya disihir oleh presiden klub. Setelah melihat-lihat ruang klub, aku menoleh ke arah Yo Yonha dan duduk di belakangnya. Aku bisa mencium aroma bunga dari rambutnya. Setelah mencium aroma ini selama 5 menit. Presiden klub akhirnya muncul. Senang bertemu denganmu. Saya Yun Hyuk. Selamat datang di klub akademik kami, Veritas. Petik 2. Presiden klub adalah Yun Hyuk, tahun ketiga. Saya tidak memasuki klub ini hanya untuk Yo Yonha. Yun Hyuk adalah seorang jin. Segera, beberapa insiden akan terjadi di Kyuup, termasuk invasi monster. Yun Hyuk akan menjadi dalang di baliknya. Tentu saja,
saya tidak punya alasan untuk menyusahkan diri dengan berteriak, orang itu adalah jin. Padahal, itu mungkin akan memberi saya jumlah SP yang layak. Bagaimanapun, Yun Hyuk dikontrak oleh iblis pesona, Lilith. Sebagai imbalan untuk menjual jiwanya kepada iblis, ia memperoleh penampilan yang indah dan kemampuan yang disebut pesona. Saat ini, dia harus mencari Yoyonha. Itulah alasan mengapa Lilith memberinya kemampuan tingkat tinggi seperti pesona. Karena hari ini hanya orientasi, kita hanya akan membahas secara singkat tentang apa klub kita. Mendengar suaranya yang menawan, mata para taruna wanita sudah bersinar. Di Veritas, kami meneliti dan mendiskusikan klasifikasi, kelemahan, perilaku, dan atribut monster. Topik termasuk klasifikasi monster, bagaimana mereka berperilaku, di mana poin vital mereka, apa atribut mereka, dan bagaimana cara mengatasinya secara efisien. Petik 2. Apa yang disebutkan Yun Hyuk adalah topik penting dalam masyarakat modern. Analisis monster adalah salah satu jurusan perguruan tinggi paling kompetitif, dan bahkan ada pahlawan non-pejuang yang menekankan penelitian monster. Para pahlawan ini, yang tidak memiliki hadiah untuk berperang, masih diperlakukan sebagai pahlawan karena mereka memiliki hadiah yang membantu dalam pengetahuan transmanusia. Saya akan memberikan contoh cepat. Mari kita lihat monster ini. Seperti yang saya yakin Anda tahu, itu adalah kerang totem. Petik 2. Gambar hologram muncul. Seperti namanya, skalop totem adalah skalop yang menghasilkan totem. Memiliki kecerdasan tinggi dan mampu menggunakan sihir, kerang totem adalah monster kelas 3 menengah tingkat tinggi. Syukurlah, mereka memiliki sifat lembut dan tidak menyerang selama seseorang tetap berada di luar wilayah mereka. Tapi sama seperti mutiara yang diproduksi oleh kerang biasa, totem kerang totem memiliki nilai yang luar biasa, menjadikannya sasaran guild di mana-mana. Seperti yang kau tahu, kerang totem sangat sulit untuk dibunuh. Tetapi analisis yang cermat menunjukkan bahwa mereka digolongkan tidak berbeda dengan kerang biasa. Tetapi karena tidak ada monster lain yang memiliki kesamaan dengan mereka, sulit menebak di mana titik vital mereka. Petik 2. Penjelasan Yun Hyuk berlanjut. Tetapi karena itu semua yang saya sudah tahu, saya tidak bisa menahan menguap. Huam. Segera, alis Yun Hyuk berkerut, dan kadet perempuan lainnya mengirim saya tatapan menyerang. Saya tidak akan terkejut jika mereka benar-benar menyerang saya jika saya menguap sekali lagi. Hanya Yoyonha yang terus menatap layar. Kuhum. Yun Hyuk batuk kering sebelum melanjutkan penjelasannya. Karena atribut dan perilakunya yang ambigu, titik vital kerang totem belum ditemukan. Tapi untuk monster lain seperti 1000 kuda mile. Petik 2. Orientasi berakhir 40 menit kemudian. Kali ini, saya bangun menguap dalam hati karena saya tidak ingin diserang. Saya akan pergi ketika saya melihat Yun Hyuk mendekati Yoyonha. Saya berhenti. Yonha kadet Nim. Iya nih. Kamu lupa ini. Yun Hyuk menyerahkan Yoyonha kertas yang ditinggalkannya. Ini bukan sesuatu yang saya tulis dalam novel saya, jadi saya tidak tahu banyak tentang koran itu. Tapi aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Daripada Yoyonha melupakan kertas itu, Yun Hyuk mungkin menariknya dengan kekuatan sihirnya. Ah, ya, terima kasih. Yoyonha mengambil kertas itu sambil tersenyum. Itu tampaknya menjadi akhir dari pertemuan mereka. Setelah meninggalkan ruang klub, saya pergi ke mesin penjual otomatis terdekat dan mengeluarkan kok dan sprite. Melihat nama mereka, aku tidak bisa menahan tawa. Saya menamainya koin cola dan spring sprite untuk menghindari masalah merek dagang, dan itulah tepatnya nama-nama itu muncul di kaleng. Sementara itu, Yoyonha meninggalkan ruang klub. Dengan kaleng kok dan sprite di tangan, aku berdiri di depannya seolah-olah menghalangi jalannya. Lalu, aku menyerahkan kok padanya. Sini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Wajah Yoyonha penuh dengan tanda tanya. Aku di klub yang sama. Tim yang sama dan sekarang klub yang sama. Kebetulan lucu, kan? Petik 2. Ini adalah ujian. Bahkan berolahraga seolah-olah hidup saya bergantung padanya hanya memberi saya 4 SP. Lalu berapa banyak SP yang bisa saya dapat dengan berbicara dengan karakter utama? Petik 2. Apakah kamu pikir aku akan minum sesuatu seperti ini? Alis Yoyonha berkerut dan bibirnya menjulur seolah-olah dia sangat marah. Tetapi karena itu adalah reaksi yang saya harapkan, saya cocok dengan santai. Aku baru saja mendapatkannya dari mesin penjual otomatis. Yoyonha sepertinya tertarik pada bocah nakal. Tentu saja, menjadi tampan juga merupakan persyaratan. Sentuhlah itu. Ini dingin. Saya baik-baik saja. Kamu dapat memilikinya. Juga. Aku bisa merasakan permusuhan dari tatapan yang dia berikan padaku. Tapi itu adalah perasaannya yang sebenarnya seperti topeng palsu yang dia pakai. Jangan bicara begitu saja padaku. Ini peringatan pertama. Petik 2. Itu dia. Yoyonha berjalan melewatiku tanpa menunggu jawabanku. Melihat sosoknya yang sempurna berjalan pergi, aku membuka kaleng sprite. Sesh, Gul, teguk. Pundak Yoyonha berkedut mendengar suara itu. Menurut pengaturan saya, Yoyonha menyukai makanan tidak sehat seperti minuman berkarbonasi, hamburger, ayam goreng, dan ramen. Tapi dia tidak bisa membelinya untuk menyelamatkan muka, jadi dia membuat kepala pelayan yang terpercaya atau pelayan membelinya untuknya. Bahkan kemudian, dia hanya bisa menikmatinya seminggu sekali.
Alasannya sederhana. Bukan saja dia benci menunjukkan sisi dirinya yang seperti itu kepada orang lain, tetapi ibunya juga membenci makanan biasa yang tidak sehat. Untuk menebus pengaturan menyedihkan yang saya berikan padanya, saya melemparkan kaleng kok ke dalam tas merek mewahnya. Menggambar busur bersih, kokas bisa mendarat di dalam. Bawa aku lain kali juga. Mendengar kata-kata ini, Yoyonha melirik ke belakang. Kemudian, dia berjalan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Namun, aku bisa mendengar suaranya dengan baik. Siapa pria gila ini? Perasaan Yoyonha yang tajam segera menyadari ada sedikit perubahan pada tasnya. Air dari permukaan kalengkok membuat buku teks di tasnya basah. Petik 2. Orang gila itu. Yoyonha mengeluarkan kalengkok dengan cemberut. Kapan dia memasukkannya? Tikus kecil itu. Setelah menghela nafas panjang, Yoyonha melepaskan kekuatan sihirnya. Merembes ke dalam kertas, kekuatan sihirnya memisahkan kelembaban dari buku teks dan mengirimkannya ke udara. Ketika dia menarik kembali kekuatan sihirnya, uap air yang terkumpul jatuh ke tanah. Sambil mendesah, Yoyonha berkeringat dingin. Pada saat yang sama, dia merasa bangga. Penerapan kekuatan sihir yang baru saja dia tunjukkan sulit bahkan untuk pahlawan untuk capai. Itu kelihatannya sederhana tetapi sebenarnya teknik yang misterius dan sangat sulit. Ketika aku melihatnya lagi. Setelah rasa bangga muncul amarah. Yoyonha berpikir sambil memutar bibirnya, gelandangan yang lata itu, aku perlu meminta para lelaki untuk mendidiknya. Tetapi pikiran itu hanya berlangsung sesaat. Mengotak-atik kalengkok di tasnya, dia melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di dekatnya. Dengan batuk kering, dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan membungkus kalengkok dengannya sebelum memasukkannya kembali ke dalam tas. Kemudian, seolah tidak ada yang terjadi, dia mempercepat langkahnya.